Audio Jungle. Setelah mengalami penundaan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD kini ditetapkan menjadi APBD tahun 2023 oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nganjuk. Tatit Heru Cahyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa penundaan ini dikarenakan Tim Pendapatan Asli Daerah atau TPAD membutuhkan waktu perbaikan dan penyempurnaan RAPBD yang telah dibahas sebelumnya bersama Badan Anggaran. Menurut Tatit, dari sisi PAD sudah dimaksimalkan dan dana transfer dari pusat dengan total kurang lebih 2,4 triliun itu dengan rincian 45% untuk belanja daerah, 30% untuk pendidikan dan kesehatan, sisanya untuk infrastruktur dan lainnya. Untuk mendorong pendapatan anggaran daerah atau PAD, DPRD meminta untuk memaksimalkan pajak, utamanya pajak hotel dan restoran. Karena memang kemarin kita berkaca pada PAK tahun 2021 yang dipres kemarin, akhirnya tahapan-tahapan karena PLT yang masih butuh persetujuan, koordinasi dan lain sebagainya, akhirnya kan kemarin mepet dan cukup. Sehingga estimasinya harusnya kemarin tanggal 10. Ketika tanggal 10 tim dari eksekutif masih membutuhkan dari hasil rapat badan anggaran, masih merumuskan terkait dengan hasil itu semua, sehingga beliau minta waktu 3 hari lagi. Harusnya kemarin, tapi karena DPRD hari Senin masih ada acara, akhirnya diselesaikan, dilaksanakan pada hari Selasa. Dan alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar dengan segala kekurangan kelebihan, termasuk masukan-masukan dari teman-teman dari badan anggaran maupun dari teman yang ikut paripurna tadi, bagian dari persetujuan yang harus dilaksanakan pada pelaksanaan APBD tahun 2023 yang akan datang. Itu tadi nilai APBD sendiri kan dari pendapatan dan belanja kan terjadi defisit, Mas. Memang terjadi penurunan dana transfer, transfer dan sekarang masih nanti berproses, sehingga memang harapan kemarin namanya PAD kita sudah maksimal seperti itu. Kemarin sudah dari sisi pendapatan sudah dimaksimalkan, sehingga PAD kita ya tidak bisa sampai 390-an atau berapa, itu sudah maksimal. Dari dulu mah seperti itu, dan kita banyak mengharapkan dana transfer dari pusat. Total kemarin itu hampir 2,4 lah ditarik. Triliun, Mas ya? Triliun, dan itu hampir 45% yang untuk belanja pegawai, 10% untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan kesehatan itu hampir 30%. Terus jadi memang tiga lain-lainnya ya infrastruktur dan lain-lainnya. Kalau pandangan dari DPRD sendiri, pos apa yang harus digenjot di birokrasi terkait untuk peningkatan PAD? Banyak sebenarnya. Dari kemarin dari pajak yang perlu Bapenda, kita meminta kemarin mulai dari pajak hotel restoran yang selama ini juga tidak maksimal. Yang kemarin kita tahu dari salah satu hotel saja itu sudah, setelah kita mencoba melakukan koordinasi, satu hotel saja, satu hotel yang di bypass itu kurang lebih 1 tahunnya hampir 300. Satu hotel saja. Kenapa kemarin itu baru ditarget hanya 330-an. Beberapa kegiatan contoh seperti itu. Maka itu ya perlu dimaksimalkan lagi terkait dengan pajak hotel, pajak restoran. Itu kan perlu dimaksimalkan lagi dari sisi pendapatan. Untuk belanja ada pengiritan Belanja ya luar biasa pengiritan. Kemarin belanja pegawai ya mudah-mudahan bisa menekan lah. Untuk pegawai itu ya maksimal 40%, mudah-mudahan bisa, dengan banyaknya yang sekarang sudah resign, pensiun. Jadi ya nanti kita mau prioritaskan, ya harapannya belanja pegawai itu bisa 40%. Terus amanat dari undang-undang ada pendidikan kesehatan itu kan 30%. Kalau itu 40,
terus tambah 30 udah 70, dan tinggal 30%-nya itu termasuk mungkin infrastruktur, terus lain-lainnya. Nah, itu kan masih kurang banyak dari anggaran 2,4 triliun. Sementara, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang turut hadir dalam rapat ini menyampaikan bahwa defisit anggaran dalam APBD Nganjuk tahun 2023, di mana anggaran pendapatan sekitar 2,3 triliun, sedangkan anggaran belanja mencapai 2,57 triliun, bisa ditutup dengan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Kurang lebih 277. Kan pajak silpanya kan banyak. Berapa? Ya. Tahun yang lalu 500 buat ya. Kalau sumber lain ada yang lupa? Ya mungkin nanti adalah nanti kan Pajak atau apa? ya mungkin kan tadi bisa. Ini kan baru APBD, ya, APBD. Ini kan ada realisasinya kan ada itu. Ya. Terus kan jadi sumber ini dari ide Banyak. Iya. Belum diarahkan. Di akal kan belum juga. Kan masih banyak sumber tuh. Satu dari pajak, biasanya pajak itu kan tidak naik kan gitu. Kan angkanya. Dan saya optimis ya. Kan hanya berapa 2, APBD kita kan hanya 2,579 ya. 2 triliun 579-an ya. PAD kita kurang lebih 358. Terus kemudian pendapatan kita itu kan kurang lebih 2,302 triliun kan. Masih defisit 277. Sehingga yang kita itu ya pajak daerah. Parkir itu kan tinggi juga. Yang pajak restoran, PBB itu kan juga banyak yang belum bayar juga kan, juga kan. Itu potensi untuk menaikkan PAD kita. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.